Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa memimpin kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Di sebuah sekolah ada perdebatan yang hangat di antara murid-murid tentang kehebatan ayahnya masing-masing. Seorang berkata seperti ini, "Ayahku adalah seorang pilot. Setiap hari dia terbang dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Hampir seluruh dunia ini dikunjungi oleh ayahku. Dan sekarang hampir di mana-mana kami sudah mempunyai rumah. Itulah ayahku." Lalu seorang lagi membalas, "Ayahku yang paling hebat. Dia adalah seorang pejabat.
Setiap hari dia bertemu dengan orang-orang terhormat. Dan dia selalu duduk di tempat-tempat yang terhormat. Dan sekarang hampir di setiap kota-kota kami mempunyai perusahaan-perusahaan yang besar. Lalu datang lagi orang yang ketiga dan berkata, ayahkulah yang paling hebat. Dia adalah seorang pengusaha, pebisnis unggul. Dia berbisnis mulai dari minyak goreng sampai barang-barang brandy. Dan sekarang kami memiliki toko-toko hampir di mana-mana di negara kita ini. Lalu ada seorang anak yang dari tadi hanya diam dan mendengarkan cerita teman-temannya. Lalu teman-temannya bertanya kepada dia, "Hei, ayah kamu siapa? Tolong kamu ceritakan siapa ayahmu." Lalu dengan bahasa yang sederhana, dia berkata, "Ayahku adalah seorang guru." Kemudian teman-temannya langsung ketawa dan mengejek dia. "Oh, ternyata ayahmu seorang guru yang gajinya hanya sedikit itu ya?" Lalu dia membalas dengan suara yang tidak kencang. "Ya, memang orang tuaku adalah seorang guru dan gajinya kecil dan kami hari ini tidak memiliki apa-apa. Tapi saya mau mengatakan sesuatu kepada kalian. Ingatlah, ayahmu bisa menjadi pilot, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi penguasa, itu adalah karena guru. Tanpa guru mereka tidak bisa seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, aku tidak pernah menyombongkan diri tentang peran ayahku. Sebab aku tahu bahwa kita ini adalah alat Tuhan. Dan semua yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Yang kapan saja bisa diambil oleh Tuhan." Lalu mendengarkan itu, akhirnya teman-temannya terdiam dan merenung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau saya katakan hari ini adalah bahwa hal-hal lahiriah atau harta benda sering menjadi ukuran dalam hidup manusia zaman sekarang ini. Coba kita perhatikan fenomena crazy rich belakangan ini. Mereka berlomba-lomba memperlihatkan kekayaan duniawi, barang-barang branded, mulai tas, baju, sepatu, celana, mobil sport, sampai pesawat terbang. Itu mereka pakai, itu mereka tunjukkan untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka itu adalah kaya, mereka itu sukses, dan mereka itu hebat dalam hidupnya. Maka tidak heran kalau zaman sekarang ini kamu dianggap bernilai dan terhormat jika kamu memiliki harta benda yang mahal. Tetapi jika tidak memiliki, sering sekali orang memandang kamu sebelah mata dan tidak menganggap kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak salah kalau kita memiliki karir yang hebat, bisnis yang sukses, titel yang banyak. Tetapi yang menjadi persoalan adalah jika itu kita pakai sebagai alat untuk merendahkan orang lain dan menyombongkan diri kita. Sebab itu tidak akan pernah berguna di hadapan Tuhan. Kalau kita kembali ke firman Tuhan hari ini, Paulus itu sendiri memiliki hal-hal lahiriah dalam hidupnya yang bisa membuat ia bermegah. Disunat mengikuti tradisi orang Yahudi. Dia orang Israel dari suku Benyamin.
Dia orang Ibrani dan juga memegang teguh hukum Taurat. Bagi seorang Yahudi, memiliki garis keturunan seperti Paulus adalah sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan. Ini hampir mirip pada zaman dahulu seperti ras kulit putih yang merasa unggul, merasa hebat dari orang-orang yang berwarna kulit hitam. Nah, di samping itu juga Paulus punya militansi agama yang teguh. Dia menganiaya, dia membunuh orang-orang Kristen. Baginya dulu itu adalah sebuah kebenaran. Sebuah bukti ketaatan dia kepada Tuhan. Jadi inilah dasarnya sebenarnya bahwa Paulus punya kesempatan untuk bermegah diri. Karena dia memiliki semua kualifikasi itu untuk memegahkan diri. Dan faktanya, di masa lalunya, Paulus pernah melakukan itu. Bermegah atas dirinya, atas hal-hal lahiriah yang dia miliki. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Paulus mengenal Yesus Kristus, semuanya berubah. Orientasi hidupnya, gaya hidupnya, dan tujuan hidupnya. Perubahan itu terjadi secara radikal. 180 derajat. Dia berkata di dalam teks ini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang dahulu dia anggap sebuah keuntungan, kehormatan, kebanggaan, rugi karena Kristus. Maksudnya adalah bahwa tanda-tanda lahiriah yang dia miliki dahulu pada dasarnya tidak bisa menuntun dia pada kebenaran dan keselamatan. Dulu dia bermegah dalam status, bermegah dalam militansi agamanya, ternyata semua itu sia-sia. Bahkan dia sebutkan itu seperti sampah. Maka sekarang di dalam Kristus, fokus Paulus telah berubah. Yang dahulu berfokus pada hal-hal yang lahiriah, tetapi sekarang di dalam Kristus berfokus kepada hal-hal yang spiritualitas, kekayaan surgawi, mengenal Kristus, mengenal kuasa Kristus, bahkan menjadi sama seperti Kristus. Bukan lagi sama seperti dahulu, tetapi sekarang ingin sama seperti Kristus. Sebuah perubahan radikal yang terjadi dalam Kristus. Tentu yang menjadi pertanyaannya bagi kita hari ini, apa yang membuat hidup Paulus berubah? Rahasianya adalah pengenalan akan Kristus. Bahkan dia berkata, pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segalanya. Mengenal Kristus dalam teks ini bukan melalui pengetahuan intelektual, pengetahuan literatur, pengetahuan melalui sejarah, tapi lebih kepada pengenalan secara pribadi dan mendalam. Di sanalah Paulus mengenal Kristus. Dia kenal Kristus semakin mendalam secara pribadi, yang menghasilkan cinta yang besar dalam hidup. Pengenalan dia akan Kristus itulah yang mengubah kehidupannya untuk lebih militan di dalam Kristus. Dulu militan dalam agamanya yang salah, sekarang dia militan dalam Kristus karena dia telah mengenal Kristus. Maka saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita kepada Kristuslah yang mengubah hidup dan motivasi kita. Ketika kita mengenal,
bahwa Kristus adalah harta kita, maka kita tidak akan mau diikat oleh harta dunia ini. Ketika kita mengenal bahwa keselamatan kita diberikan oleh Yesus Kristus, maka kita akan sadar bahwa kita hanya anugerah saja yang menyelamatkan kita. Dan itulah yang mendorong kita untuk merendahkan hati. Sebab segalanya adalah anugerah Allah. Maka prinsip yang seperti ini membuat Paulus itu ingin lebih dalam mengenal Kristus. Semakin mengenal Kristus, semakin menyadari hidupnya siapa. Dan menyadari Kristus itu siapa. Bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan. Maka ketika Paulus mengenal Kristus lebih dalam, lahirlah sebuah komitmen Paulus dalam dirinya. Dia berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Ini adalah sebuah konsekuensi. Ketika Paulus bersedia ikut Yesus, berarti dia harus bersedia meninggalkan kebanggaan lahiriahnya. Berarti dia bersedia meninggalkan segala sesuatu yang di belakangnya. Itu adalah konsekuensi dia mengikut Yesus. Dia meninggalkan masa lalunya, yang dahulunya kepadanya lah Paulus menyandarkan diri dan harapannya. Tetapi setelah mengenal Yesus, dia mau berlari-lari menuju pada hadiah itu, panggilan sorgawi itu. Maka sama seperti kita hari ini, kita yang berkomitmen ikut Yesus harus berani ambil resiko, meninggalkan segala sesuatu yang di belakang kita, kehormatan dunia, cari nama, semua itu harus ditinggalkan. Segala kejahatan, segala dengki, segala amarah, itu harus kita tinggalkan. Karena kita menuju berlari-lari pada sebuah hadiah yang disediakan oleh Allah, yaitu panggilan sorgawi. Dan itulah kehormatan sorgawi yang disediakan oleh Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.